Salam sehat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, dan saudari-saudari sekalian. Saya Ping Wibisono. Hari ini saya akan menguraikan sedikit mengenai personal immunity pada COVID-19 ya. Sebelum saya mulai menceritakan tentang hal-hal lain, saya perlu memberikan dasar daripada sistem imun di dalam tubuh kita. Ini mungkin lebih penting bagi para dokter yang mendalami masalah imunologi ya. Kita punya protective imunologi dalam badan kita yang terdiri dari dua hal. Dua bidang adalah innate humoral immunity dan cellular mediated immunity ya. Yang pertama adalah innate humoral immunity, itu diperankan oleh sel B. Dalam hal ini adalah antibodi yang dikeluarkannya, dan itu bisa dites dengan rapid test IgG dan IgM yang saat ini banyak dipakai di mana-mana. Dan yang kedua adalah cell mediated immunity yang diperankan oleh sel-sel T yang dalam hal ini diperiksa dengan tes PCR. Kedua sistem imun ini akan bekerja sama untuk melindungi tubuh kita dari invasi COVID-19 ya. Sekarang saya akan menceritakan sedikit mengenai antibodi. Antibodi itu adalah hasil daripada sel B. Itu yang dipakai oleh badan kita untuk melindungi dan bisa diidentifikasi dengan mudah dengan tes rapid test ya. Kalau seorang kemasukan virus itu kira-kira 7 hari ada istilahnya window period. Jadi sebelum dia menjadi positif. Dan pembicaraan saya ini adalah mengenai yang positif saja ya. Kalau seorang sudah lewat 7 hari kemudian menunjukkan hasil yang positif, ada 3 kelompok. 80% kata WHO, 15% dan 5%. 80% adalah dengan antibodi yang adekuat, akan menimbulkan gejala-gejala yang hampir tidak ada ataupun tidak ada gejala sama sekali. Yang 15% ini akan menimbulkan gejala-gejala yang sedang atau ringan. Yang 5% akan menimbulkan gejala-gejala yang sangat berat ya. Jadi antibodi dari 3 kelompok ini akan tetap naik kalau dia tanpa gejala sampai 6 bulan sampai 1 tahun kemudian tetap ada antibodinya. Demikian juga yang orang-orang yang kena gejala-gejala berat akan tetap positif antibodinya sampai 6 bulan sampai 1 tahun kemudian. Demikian juga yang 5% menunjukkan antibodi. Sekarang saya menceritakan sedikit mengenai hubungan antibodi tersebut dengan gejala-gejala klinis ya. Pada hari ke-7,5 itulah orang mulai infeksius. Kalau tadi positif mulai hari ke-7, ini hari ke-7,5 mulai infeksius. Pada waktu mereka mengeluarkan cairan infeksius dari hidung dan dari mulut, pilek maupun batuk ya. Yang 80% ini dia disebut oleh WHO adalah asimptomatis, tapi itu termasuk gejala-gejala yang sangat ringan, misalnya pilek ya. Itu memerlukan karantina mandiri. Yang 15% itu menimbulkan gejala berat yang perlu dirawat di rumah sakit rujukan. Tapi yang 5% itu memerlukan perawatan-perawatan di rumah sakit yang mempunyai ICU. Jadi rumah sakit rujukan. Nah, mereka inilah yang sangat rawan terhadap kematian. Adalah para orang tua dan para komorbid ya. Itu adalah populasi yang rawan terhadap kematian ya. Pada titik sembuhnya di sini, semua bisa sembuh kan, pilek bisa sembuh, orang yang di rumah sakit juga bisa sembuh, orang di rumah sakit rujukan juga bisa sembuh. Pada waktu ini PCR-nya sudah diperiksa 2 kali, khususnya bagi yang dirawat di rumah sakit, itu akan menimbulkan kekebalan ya. Jadi sesudah orang sembuh itu sudah selesai penyakitnya ya. Itu akan menimbulkan kekebalan ya. Saya kembali sedikit mengenai antibodi ya. Sekarang kita kenal ada istilah plasma konvalesen terapi ya. Itu orang mengambil antibodi dari orang-orang yang sudah sembuh ya, dari kelompok 15% ini, itu yang ditransfer ke yang 5% ini supaya lebih cepat sembuh ya. Tapi kalau menurut logika, menurut nalar, lebih baik kita mengambil plasma dari orang-orang yang 80% ini. Bagaimana? Ya kita harus ke PMI, ke bank darah. Di sana sudah ada tentu saja ribuan kantong darah. Kita bisa memeriksa dari anak muda yang belum pernah mendapatkan infeksi COVID atau batuk pilek lah dalam waktu 6 bulan. Kita ambil itu sebagai orang-orang yang bisa diambil
plasmanya untuk disalurkan ke orang-orang yang 5% ini, ya. Karena yang 80% ini banyak sekali saya yakin di PMI yang kalau kita tes yang COVID positif, yang plasmanya bisa kita pakai untuk terapi konvalesen untuk orang-orang yang 5% ini, ya. Sekarang saya akan mungkin bicara sedikit mengenai rumah sakit, ya. Kalau kita menemui gejala-gejala yang ringan, itu kita cukup karantina mandiri. Kalau kita menderita penyakit lebih berat, boleh ke rumah sakit biasa. Tapi kalau sudah gejala yang sangat berat, kita harus ke rumah sakit rujukan yang mempunyai ICU. Nah, orang-orang ini ada dua kemungkinan. Mereka bisa meninggal atau sembuh, ya. Kalau sembuh ya sudah, oke, sembuh, jadi tidak ada penyakitnya lagi, ya. Sekarang saya akan bicara sedikit mengenai masalah kambuhan yang beberapa saat yang lalu diributkan terjadi di Korea Selatan, di mana orang-orang katanya terinfeksi kembali, tapi setelah diperiksa dengan baik oleh para ahli WHO maupun ahli-ahli dari Korea, ternyata itu hanya potongan-potongan kecil daripada virus RNA dari COVID ini yang positif pada waktu diperiksa, tetapi itu merupakan potongan-potongan yang sudah tidak hidup lagi, ya. Diperiksa lagi tidak bisa ditularkan pada orang lain, ya. Kita juga harus tahu bahwa kita di dalam masalah ini ada memori sel, ya. Sel memori itu adalah sel yang mengingat kembali. Kalau pada hari ini kita termasuk kemasukan virus, suatu ketika kalau kemasukan virus lagi, kita sudah ada memori sel yang teringat dan akan dibentuk antibodi lagi, ya. Itu namanya memori sel. Nah, kemudian kita harus tahu juga bahwa ada dua jenis infeksi yang masuk ke dalam inti sel maupun tidak masuk inti sel, ya. Infeksi virus yang masuk ke dalam inti sel adalah HIV. Jadi sedang pembelahan sel itu terutama diperankan oleh inti sel. Kalau dia sudah masuk di dalam inti sel, maka semua keturunan sel itu sampai kapanpun dia akan tetap positif. Tetapi pada COVID tidak demikian, karena dia cuma ada di sel-sel sitoplasma, ya. Sitoplasma itu artinya yang mengelilingi inti sel, sehingga dia satu kali dia mati semua sudah selesai, ya. Tidak ada keturunan-keturunan selanjutnya, karena dalam pembelahan sel ini sudah tidak mengandung sel COVID, sel-sel sitoplasmanya sudah habis, jadi tidak ada yang mengandung sel COVID lagi. Inilah perbedaan antara dua jenis, yang satunya bisa menurun, yang satunya selesai, ya. Mungkin itu saja pembicaraan saya sedikit mengenai masalah personal immunity. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Dan jangan lupa membunyikan loncengnya. Terima kasih.